Hai Sondi, apa kabarnya? Siaran langsung kah? Mm-mm. Itu pakai akun siapa nak? Hai Daud, hai Kak Tria. Kita nunggu Bang David dulu ya. Belum juga. Halo, Shalom Bang, shalom. gimana Bang kabarnya nih? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Ya, bisa ya, Pi, ya? Oh iya Bang, Jelas, kita jelas aja masih suaranya ya? jelas Bang. Oke. Sip, sip, sip. Kita masih nunggu adik-adiknya bergabung dulu ya Bang, sama rekan-rekan yang bergabung. Oke, sip. Jadi nunggu aja ya. Iya Oke Bang. deh. Shalom juga Risma. Gimana nih kabarnya Swandi, Risma, dan yang lainnya? Dian mengalami. Nggak tahu. Udah diam dah. Masih 9 orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan aman, Kak. Puji Tuhan. Kangen juga ya lihat kalian. Hai Juan, hai Kak Anggi. Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan kabar baik, Kak Tria. Ini masih 13 orang sih Bang yang lihat. Masih 13, nggak apa-apa. Masih sedikit. Ditunggu aja. Oh iya Bang. Hitung pamer muka kan. Hmm? Hai Lintang. Gimana nih kabarnya Lintang? Jam 9.03. Hai Kak Desi. Hai Kak Priskila. Apa kabar Kak Priskila? Sarangnya Kak Desi. Hai Kak Maria.
Halo juga Kak Desi. Ini Stanley Kimia kah atau kabar baik? Puji Tuhan ya Kak. Oh iya Bang, kita mulai aja ya Bang. Oke. Oke, jadi buat yang lagi nonton siaran langsung sekarang, dipersiapkan dirinya ya, karena kita akan mendengarkan sharing dari abang kita, Bang David Siregar. Jadi dipersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bang David. Oh, ini langsung ya? Iya Oh, Bang. gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya menyapa dari Puji Kabupaten Kutai Barat. Jauh ya? Ini dari sekali. jauh, jauh banget. Iya. Ya, ini hikmah di balik corona nih teman-teman. Kita bisa bersekutu dengan cara online seperti ini. Saya percaya Tuhan itu memiliki maksudnya atas setiap keadaan. Jadi Amin. kita langsung aja ya. Oh iya siap Bang. Sebelumnya kita nyembah Tuhan dulu yuk sama-sama. Kita mau nyanyi satu lagu. Tahu nggak lagu ini ya? Apa lagu yang kalian tahu kira-kira? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tahu nggak lagu itu ya? Tahu nggak? Umumnya kalian nggak tahu ya? Bang. Nggak tahu ya? Kayaknya kalian banyak yang nggak tahu di sana. Apa ya lagunya ya? Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tahu lagi tuh? Kalau Novi tahu kayaknya ya? Kalau yang lain Iya, nggak tahu. bisa ikut. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Apapun yang kalian sedang alami, mari kita mau pikirkan Tuhan hari ini, kita mau renungkan kebaikan Tuhan, kita angkat pujian Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku,
Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari adik-adikku dimanapun kalian berada, kita datang sembah Tuhan yang hidup. Haleluya Tuhan, Kaulah yang hidup, Kaulah yang kudus, Kaulah yang penuh kuasa. Kami memasyurkan namamu, kami bersorak sebab Tuhan itu hidup. Kami bersorak sebab Tuhan Engkau hidup. Kami bersyukur buat Allah yang kudus. Kami bersyukur buat Allah yang setia. Hanya di dalam namamu ada kekuatan. Hanya di dalam namamu ada kemenangan. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Allahku. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami mengacungkan namamu, kami tinggikan Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Bapa yang kudus, Bapa yang kudus, kami rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kami rindu mengalami seluruh kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara atas kami Tuhan. Roh Kudus berbicara atas kami Bapa. Kiranya Roh-Mu Tuhan meneguhkan kami senantiasa di dalam nama Yesus. Ya Ralamaya Sandaralamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kiranya Roh-Mu di bagian kami senantiasa Tuhan. Kiranya pribadi menjadi bagian kami senantiasa Allahku. Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari adik-adikku dengan hati yang tulus katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu kebaikan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu nyata dalam kami. Kami perlukan kasih-Mu mengalir, menjamah hati kami. Kami perlukan cinta-Mu mengubah kehidupan kami. Kami memerlukan anugerah-Mu bekerja di dalam kami. Kami memerlukannya Tuhan. Kami memerlukannya Tuhan. Sungguh Bapak, kami gak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kami gak bisa hidup tanpa kebaikan-kebaikan-Mu. Kami tidak akan bisa bertahan tanpa pemeliharaan-Mu. Tuhanlah sumber kami Bapak. Kaulah sumber dari kehidupan kami. Kaulah sumber dari segala-galanya di dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan, kerjalah di dalam kami Tuhan. Kami percaya Bapak, kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya hadirat Allah tidak pernah dibatasi oleh tembok Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada kami iman Tuhan, untuk terus melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam setiap kami. Berikan kami iman untuk percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi kami di dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Tuntun kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Mari Roh Rema, Roh Wahyu turun atas kami. Angkat setiap selubung yang membuat kami tidak bisa mengerti kebenaran Bapak di dalam nama Yesus. Berikan kami fokus yang benar. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan roh jahat yang mencoba mengalihkan fokus kami, yang mencoba mencuri damai sejahtera kami, yang mencoba mencuri benih firman itu dari kehidupan kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kiranya Roh Tuhan memberikan pengertian yang mudah kami tangkap untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerja atas kami. Kami bersyukur dan kami siap Tuhan berbicara atas kami. Haleluya. Amin. 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 Oke, puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat yang baru bergabung. Aman aja di sana ya, nggak ada yang kena corona. Aman Bang, puji Tuhan. Oke. Bang akan coba share satu bahan, singkat saja, nggak usah panjang-panjang, supaya kalian jangan tiba-tiba log out gitu ya, dari live streaming ini. Mari kita lihat tentang mengejar kesukaan Tuhan di atas kesukaan dunia dan diri sendiri. Adik-adikku, pernahkah kita memikirkan dan bertanya kepada Tuhan atau melihat dari perspektif Tuhan? Kenapa kondisi hari-hari ini harus terjadi, melanda secara global gitu ya? Pernahkah kita melihat dari perspektif Tuhan gitu ya? Mungkin kita bisa mendengarkan ada banyak hamba-hamba Tuhan mengulas ataupun menyampaikan alasan-alasan gitu ya, yang mungkin bagi kita yang mendengar, wah ini masuk akal, kenapa semuanya harus terjadi. Tapi apakah kita juga pernah bertanya secara pribadi kepada Tuhan gitu ya? Apakah kita secara pribadi pernah datang kepada Tuhan untuk melihat dari perspektif Tuhan, bertanya secara langsung? Maksudnya begini, adik-adik, bagaimana kita bisa dengan bijaksana menggunakan waktu? Abang percaya kalian sedang dalam masa-masa lockdown ya. Artinya lebih banyak di rumah, kuliah di rumah gitu ya. Mungkin kurang aja pakai masker di rumah gitu ya, supaya nggak makan terus gitu kan.
Jadi ya pakai masker itu jangan hanya pas keluar, di rumah juga harus pakai masker supaya jangan makan terus gitu ya. Artinya kita banyak bayangkan dulu pada masa-masa tidak ada wabah kita bisa kemana saja. Mungkin kalau yang ngekos, kos-kosan itu hanya dipakai untuk tidur gitu ya. Karena itu yang abang alami waktu kuliah. Karena banyaknya jadwal, malaikat gitu ya. Jadi kos-kosan itu hanya dipakai untuk tidur aja gitu ya. Sama ganti baju. Jadi memang saking padat. Tapi hari-hari ini kita dituntut untuk di rumah saja, lebih banyak di rumah. Kadang-kadang mungkin kita jadi bosan, kita jadi nggak ngerti apa yang harus kita buat. Tapi menurut saya ini adalah waktu yang baik gitu ya, untuk kita belajar, membangun dan mempersiapkan diri kita dengan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita dicelikkan gitu ya, bahwa kadang-kadang kita bisa salah fokus, tuh nggak? Kita salah fokus, kita malah fokus kepada situasi yang terjadi. Kita fokusnya kepada berapa yang mati, berapa yang sembuh gitu ya. Kita fokusnya kepada apakah sudah ditemukan vaksinnya. Saya coba melihat gitu ya, ada beberapa pembatuan menubuatkan. Mungkin kalian pernah dengar beberapa video di YouTube ataupun di media-media online. Ada beberapa pembatuan menubuatkan bahwa masa ini akan jadi masa yang panjang gitu ya. Pertanyaannya begini. Puji Tuhan kalau, dan kita berdoa bulan Juni atau bulan Agustus mungkin paling lambat udah selesai ya. Tapi gimana kalau ini sampai akhir tahun? Bagaimana kalau berkepanjangan? Ya. Mungkin tidak sedikit akan mulai mempertanyakan mengapa Tuhan masih harus tetap mengizinkan hal ini, kok nggak selesai-selesai gitu. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan mengirimkan kondisi ini gitu ya. Jadi saya pikir ini waktu yang baik. Ya, lebih banyak di rumah, coba lebih banyak gunakan waktu untuk merenungkan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Coba untuk memikirkan kejadian demi kejadian dari perspektif Tuhan gitu ya. Mungkin kita juga udah sering dengar bagaimana ada satu ayat yang sering sekali dibagikan dalam masa-masa pandemi ini. Dan saya mau kita juga baca ayat itu dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 14. Mazmur 91 ayat 1 sampai 14. Tapi sebelum kita baca ayat 1 sampai 13, saya mau kita baca langsung lompat dulu ke ayat 14. Mazmur 91 ayat 14, kita baca sama-sama ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, itu ayat 14. Nah, yang menarik, kalau kalian buka di Alkitab Android, kalian bisa buka dalam berbagai versi. Kalian bisa buka terjemahan yang paling mudah dulu, dalam versi bahasa Malaysia, BM. Ya, dalam versi bahasa Malaysia dikatakan begini, firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Dalam versi New English Testament, ya, dalam versi New English Translation dikatakan, the Lord says, because he is devoted to me, karena dia mengabdi kepadaku, I will deliver him, aku akan melepaskan dia, aku akan melindungi dia, I will protect him because he is loyal to me. Aku akan melindungi dia karena dia setia kepadaku. Nah, sungguh melegakan membaca Mazmur 91 ini ayat 1 sampai 13, benar ya? Tapi banyak orang melupakan fokus pada ayat 14. Nah, Abang mau bawa kita untuk melihat pasal ini dimulai dari ayat 14. Artinya begini, firman Tuhan, orang yang mengasihi aku, dalam versi bahasa Malaysia tadi, firman Tuhan, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupelihara. Ya. Karena dia mengabdi kepadaku, dalam versi New English Translation, I will deliver him, aku akan melepaskan dia, I will protect him, aku akan melindungi dia, karena dia setia kepadaku. Nah, teman-teman, waktu kita tidak mengejar kesukaan Tuhan, lebih daripada mengejar kesukaan dunia ini atau mengejar kesukaan diri sendiri,
kita akan kehilangan yang namanya fokus. Kita akan kehilangan yang namanya konsentrasi dari keadaan ini. Kalau kita baca Mazmur 91 ini, kita akan temukan seharusnya yang kita alami dulu ayat 14. Kalau kita ngalamin ayat 14, maka kita akan mengalami apa yang ditulis dalam ayat 1-13. Apa yang dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang melepaskan kau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, banyak hamba Tuhan bilang penyakit wabah corona ini mirip dengan penyakit sampar. Memang penyakit sampar di zaman perjanjian lama, penyakit sampar itu untuk menunjukkan satu jenis penyakit dalam bentuk wabah yang menular dengan cepat gitu ya. Baik dari binatang ke binatang, atau binatang ke manusia, atau bahkan dari manusia ke manusia, itu sampar gitu ya. Nah, corona itu jadi mirip seperti ini. Tetapi dikatakan di ayat 3 tadi, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, dan seterusnya gitu ya. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau 1000, ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, dan seterusnya. Saya yakin kita mungkin sering baca ayat ini. Tapi pertanyaan terbesarnya, maukah kita mengalami ayat 14? Sebelum kita mengalami ayat 1-13. Karena ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Teman-teman perhatikan ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu Raja Daud itu bukan orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu kejahatan dan dosa yang paling besar dilakukan oleh Raja Daud adalah waktu dia merancangkan kematian Urea, suami dari Batseba. Ya, menaruhnya di barisan terdepan untuk mati supaya dia bisa menikahi Batseba, yang kemudian menjadi ibunya Salomo. Daud itu bukan orang yang benar-benar baik sebenarnya. Tetapi bagaimana mungkin Allah tetap melindungi Daud dan bahkan mengekalkan kerajaannya. Dalam bagian Alkitab yang lain kita akan temukan Tuhan berbilang seperti ini terhadap Daud. Maksudnya Tuhan lakukan ini terhadap Daud, bahwa Tuhan membuat kedamaian selama 40 tahun Daud memerintah di antara bangsa Israel. Menurut saya, dosa yang dilakukan Daud itu bukan dosa yang main-main. Tapi kenapa Tuhan tetap melakukan itu? Karena Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Daud tahu bagaimana caranya mengambil hati Tuhan. Daud selalu berusaha untuk mencari kesukaan Tuhan lebih daripada kesukaan dirinya sendiri. Satu contoh, waktu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Ya, itu adalah masa kesusahan bagi Daud. Daud dikejar-kejar sampai dia sembunyi di gua Adulam. Ya, Daud dikejar-kejar. Padahal waktu itu dia sudah posisi diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tetapi Saul mengejar dia karena Saul tidak mau Daud menggantikan dia sebagai raja. Dengan niatan Saul mengejar Daud itu dengan niatan untuk membunuh Daud. Tapi satu kali Tuhan memberikan kesempatan Daud membunuh Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud? Inilah contoh orang yang mengejar kesukaan Tuhan lebih daripada mengejar kesukaan dirinya sendiri. Bisa saja Daud mungkin, toh dia sudah dilegalkan untuk membunuh Saul. Tapi di hadapan Tuhan dia berkata, dijauhkanlah daripadaku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak kehilangan fokus dalam masa-masa kesesakan. Daud tidak akhirnya mencari apa yang paling mudah baginya pada masa-masa kesesakan. Tapi Daud tetap memikirkan apa yang mungkin menyenangkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa kesusahan. Pertanyaan terbesarnya, pada masa ini, kesukaan yang mana kita cari? Kesukaan diri kita sendiri dengan cara mungkin ya mencari aman bagi diri kita sendiri, tetapi kemudian melupakan apa yang menjadi kehendak dalam perspektif Tuhan?
Atau kita coba cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan di masa-masa kesusahan yang seperti ini. Logam itu dimurnikan dengan api dan bahan-bahan keras, betul ya? Kalau kalian anak tambang pasti tahu. Emas itu dimurnikan bukan hanya dengan api, tapi dengan air raksa dan berbagai macam bahan kimia. Maksudnya apa? Iman dan pengenalan akan Tuhan dimurnikan dalam penganiayaan dan masa-masa kesesakan. Amin. Daud mengalami banyak pemurnian iman waktu dia dikejar-kejar Saul. Daud terus dimurnikan imannya setelah dia duduk memerintah. Dia harus dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud banyak mengalami masa-masa kesesakan yang memurnikan imannya. Bahkan semenjak muda, ketika saudara-saudaranya pergi berperang dan menjadi pahlawan di medan perang, Daud harus mengalami masa-masa kesesakan hanya mengurus 4 ekor domba di padang gurun. Tapi Daud tidak pernah kehilangan fokus. Daud tetap mencari kesukaan Tuhan lebih daripada kesukaannya sendiri. Lebih daripada mungkin mengamankan dirinya sendiri. Kelemahan manusia kebanyakan adalah mudah kehilangan fokus dan mudah lupa, betul nggak? Kita mudah lupa akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mudah kehilangan fokus dalam situasi-situasi genting ataupun pada masa-masa kesusahan. Coba lihat, berapa banyak. Saya suka ketika orang-orang punya fokus yang benar dalam masa-masa kesesakan, mereka terus bisa melihat. Ada orang-orang yang butuh kasih Tuhan, mereka terus menginjil tanpa takut. Ya. Atau ada orang yang terus-menerus tetap bisa membagikan kasih tanpa takut. Mereka adalah orang-orang yang tidak kehilangan fokus dalam situasi seperti ini. Bukan berarti saya bilang kita pergi keluar sana dan menantang penyakit, wabah. Bukan seperti itu, teman. Tapi maksudnya, mari kita coba. Karena firman Tuhan jelas. Dalam Mazmur 91 dikatakan begini, orang yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya. Saya mendengar beberapa kesaksian, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, dia tidak mempublikasikannya, tetapi dia digerakkan oleh Tuhan mendatangi beberapa orang yang sakit untuk didoain. Tapi karena dia memang memiliki keyakinan ya. Tapi pertanyaan terbesarnya begini, dari mana dia dapat keyakinan? Saya percaya dari fokusnya kepada Tuhan yang tidak berubah. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang kita fokuskan hari ini dalam masa-masa keadaan seperti itu? Mari kita lihat Roma 8, ayat 8. Roma 8, ayat 8. Mari kita lihat ayat ini. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Kita lanjut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, kita lanjutkan terus ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 12, kita lompat ke ayat 12, dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 yang menarik, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amen. Kalau kita punya fokus yang benar kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya dipimpin oleh roh. Amen. Saya punya beberapa teman bersaksi, setiap kali dia melihat postingan-postingan atau berita-berita tentang keadaan hari-hari ini,
tiba-tiba dia mengalami yang namanya kecemasan gitu ya, ketakutan gitu ya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita alami? Ya, saya tahu Samarinda juga cukup banyak yang sudah terkena. Tapi pertanyaannya, kemana fokus kita hari-hari? Karena firman Tuhan bilang, di ayat 14, semua yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Karena kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yang menarik di ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini yang saya bilang tadi, manusia itu kebanyakan tuh mudah lupa dan mudah kehilangan fokus. Mari teman-teman coba, dalam masa-masa kita banyak berdiam di rumah, mari kita latih hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita belajar latih fokus kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu mengingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah waktu yang baik untuk kita terus melatih iman dengan Tuhan. Mari kita semua belajar untuk tidak kehilangan fokus yang benar. Mari kita mengejar kesukaan Tuhan di atas kesukaan dunia dan diri sendiri. Amin. Ini sesuatu yang penting, teman-teman. Kalau kita gagal mengejar kesukaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kita akan selalu hidup dalam ketakutan, kita akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Makan apa hari ini, apakah saya bisa kena virus besok atau tidak. Ya. Jadi, orang yang memiliki fokus yang benar, dia mengejar kesukaan Tuhan di atas kesukaan dirinya, di atas kesukaan dunia ini, maka mereka akan mengalami apa yang ditulis dalam Mazmur 91 tadi. Amin. Amin. Yang penting dalam hal ini, teman-teman perhatikan, mari bawa hatimu melekat kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Coba lakukan jika ada kesempatan. Jika memang kau digerakkan oleh Roh Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam iman, lakukan. Di sanalah engkau akan mengenal Tuhan dan tidak kehilangan fokus dalam segala keadaan. Jadi, saya percaya bahwa hari-hari ini iman orang-orang percaya sedang dimurnikan. Oleh masa kesesakan, oleh penganiayaan. Kita sedang dibawa kepada pemurnian iman. Ya, karena saya lihat dalam media-media sosial ada banyak orang-orang berdoa gitu ya. Tapi sampai hari ini kita lihat belum terjadi apa-apa terhadap wabah ini. Pertanyaannya, apakah kita akan kehilangan iman karena belum melihat wabah ini selesai? Atau kita akan semakin teguh di dalam iman? Fokus mana yang kau pilih? Oke? Jadi hanya ini yang saya bisa bagikan sama kalian untuk memotivasi setiap rekan-rekan di PMK Teknik. Ayo, dimanapun kalian berada, mungkin kalian dalam posisi nggak bisa juga pulang kampung kan, gitu ya. Hanya ada di sana, ada larangan mudik gitu ya. Pulang kampung boleh katanya, mudik nggak boleh. Ya, gitu ya. Jadi, ayo coba gunakan waktu-waktu yang baik ini untuk latih imanmu dengan Tuhan, untuk latih fokusmu dengan Tuhan. Latih kepekaanmu. Apapun yang Roh Kudus gerakkan di dalam iman, coba lakukan gitu ya. Dan lihat pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kau bayangkan akan kau alami dengan Tuhan. Ini yang Bang bisa sampaikan. Ayo tetap semangat, jangan kehilangan fokus. Amin. Jangan sama sepertinya ini. Jangan kehilangan damai sejahtera yang melampaui segala akal seperti orang-orang dunia ini. Tapi mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Sampai masa ini lewat dan kita akan mengalami kesaksian-kesaksian iman yang hebat ketika kita berkumpul kembali. Itu saja yang Abang bisa bagiin. Ayo kita datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak hamba berdoa kepada adik-adik hamba dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam keadaan apapun hari ini. Di dalam nama Yesus. Kami mematahkan setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan Tuhan. Yang menghilangkan fokus yang benar dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus.
Kami mematahkan setiap kuasa si jahat, Bapa, yang selalu mencoba menjatuhkan iman kami di dalam keadaan masa-masa kesesakan ini. Di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa dan kami mengundang roh damai sejahtera, roh hikmat, roh wahyu turun atas kami, Tuhan. Kami mengundang kepekaan akan roh Allah bekerja di dalam kami, di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami, Tuhan, boleh melihat pekerjaan tangan Allah yang dahsyat itu dinyatakan. Dan kami akan bersaksi kepada bangsa-bangsa. Kami akan bersaksi kepada suku-suku bangsa. Bahwa Allah memelihara kami pada masa-masa kesesakan. Bahkan Tuhan menumbuhkan iman yang besar di dalam kami pada masa-masa kesesakan. Sehingga nama Tuhan boleh benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan selalu keluar dari bibir kami, Tuhan. Biarlah hanya nama Kristus yang selalu kami sebutkan pada masa ini, Tuhan. Bukan lagi karena kami mengalami ketakutan akan masa-masa ini, tapi karena kami mengalami kasih yang melekat kepada Tuhan. Karena kami mengalami hati yang terpaut kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu menaruh nama Yesus dalam mulut kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu. Hamba berdoa Bapak bagi saudara-saudara di PMK Teknik yang menonton acara ini. Kiranya mereka terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Namun lebih daripada itu, kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian, di mana roh Tuhan dibangkitkan dalam diri setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kepekaan rohani dibangkitkan dalam diri setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dan kami semua mengerti dari perspektif Tuhan, tentang segala keadaan yang terjadi di sekitar kami. Dan kami boleh menanti dengan iman, sampai Tuhan menolong kami melalui semua badai ini dalam pemeliharaan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kuliah adik-adikku ini, Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah sungguh Tuhan menyertai, memberikan hikmat kepandaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama Kristus yang dimuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk persekutuan online kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Novi. Ya, terima kasih Bang buat sharingnya. Sangat berkali sekali Bang. Terima kasih Bang sharingnya. Atau Abang memperkenalkan diri dulu kan? Loh, masih Bang, Siapa tahu ada yang masih belum kenal. Kayaknya di IG Abang sudah Siapa ada tahu sih. Bang. Oh iya. Kan di IG juga ada nama Bang. Yang pasti Abang Angkatan Teknik Sipil tahun 2003. Kemarin yang ikut retreat PMK, Bible Camp PMK pasti udah tahu ya perkenalannya. Yang sudah kenal angkat jempolnya gitu. Ada jempol lain loh penampakan tuh di samping Novi. Oke deh. Ini rambang. Oke. Pengumuman sekalian persembahan. Jadi yang di rumah masing-masing persembahannya dikumpulkan aja ya. Kalau sudah masuk kuliah baru diserahkan ke salah satu pengurus. Nah, untuk pengumuman minggu depan kita ibadah PMK online lagi dan tetap terus dipantengin grup PMK Teknik di WA. Dan jika ada yang mau kesaksian, silahkan dikirim di grup PMK Teknik atau dikirim ke salah seorang pengurus. Ih, banyak juga Bang yang angkat jempol. Berarti udah banyak yang kenal tuh. Berarti Abang sudah familiar Bang. Familiar. Jangan lupa juga yang mentoring dikejar bahannya sama kakak-kakaknya dan abang-abangnya. Dan jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan dikumpul dan diserahkan kepada kakak-kakak dan abang-abangnya. Dan untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk perkuliahan kita, untuk yang terjadi saat ini, kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Allahku buat ibadah PMK kami hari ini Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan meski ibadah PMK kami online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bagi setiap kami ya Bapakku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, setiap kami Tuhan, kami mau semakin lebih lagi Tuhan mengajar Engkau Bapakku. Kami mau semakin lebih lagi Tuhan
fokus kami terhadap Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan iman setiap kami ya Bapakku. Biarkan Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan, sharing yang telah kami dengar dari abang kami Tuhan, biarkan itu kami pegang terus Tuhan, biarkan itu menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat abang kami Bang David Tuhan, biarkan Tuhan hikmat yang daripada Engkau Tuhan ada dalam abang kami ya Bapakku. Biarkan Tuhan Engkau lebih lagi pakai abang kami Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatimu ya Bapakku. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat perkuliahan kami Bapakku. Berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan hikmat dalam perkuliahan kami Tuhan, hingga kami dapat menyelesaikannya Tuhan, segala tugas-tugas yang diberikan, segala perkuliahan dalam bentuk online Tuhan, kami dapat mengertinya ya Bapakku. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang selalu menyertai setiap keluarga kami ya Bapakku. Kami juga berdoa Tuhan buat apa yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya Bapa semua terjadi atas seizin-Mu ya Bapakku. Tidak ada sesuatu yang terjadi Tuhan tanpa Engkau tahu ya Bapakku. Kami percaya Tuhan semua yang terjadi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke deh. PMK PMK kita sudah selesai, dan terima kasih buat Bang David yang sudah memberikan sharing. Tetap semangat. Siap Bang, Abang juga di sana semangat. Amin, tetap semangat. Oke, sampai jumpa semua. Oke, shalom Bang, shalom semuanya. Amin. Ya. Masih ada